teringat hikayat Syekh Ahmad Zarkashi, Syekh Muhammad Zarkashi atau Mama Cibaduyut. Yang Cibaduyut atau Syekh Muhammad Zarkashi itu sudah menjadi ulama besar, bahkan punya santri banyak, sekitar 450 orang, dan alim santri-santrinya menjadi orang-orang alim. Salah satu yang pernah berguru kepada Syekh Muhammad Zarkashi, Mama Cibaduyut, adalah Sayyid Ahmad Zakaria Ba'alawi atau Eyang Rende. Tapi ayah dari Mama Zarkashi bukan Mama Rende, bukan, tapi Mama Cibaduyut, ya. Muhammad Zarkashi, Syekh Muhammad Zarkashi itu Mama Cibaduyut. Jadi ada orang yang mengatakan, ya, berkomentar bahwasannya Eyang Rende itu Syekh Muhammad Zarkashi Cibaduyut. Bukan. Dulu Eyang Rende pernah ngaji di Mama Muhammad Zarkashi. Eyang Rende namanya Sayyid Ahmad Zakaria Ba'alawi. Nah, Syekh Muhammad Zarkashi atau Mama Cibaduyut ini sudah punya pesantren, muridnya banyak, dan alim, pencetak ulama juga. Tapi ayahnya Mama Ali, ayahnya dari Mama Ajengan atau Mama Cibaduyut ini berkata kepada putranya yang sudah jadi ulama besar, Zarkashi, kamu walaupun sudah jadi ulama hebat, ulama gede, belum sempurna ilmumu jika belum datang ke Kiai Khalil Bangkalan Madura. Kata ayahnya nih, sudah sekarang tinggalkan dulu pesantren, titipkan saja ke istrimu. Kata ayahnya, tinggalkan pesantren, titipkan ke istrimu, pergilah kamu ke Madura, ke Bangkalan, bergurulah ke sana kepada Kiai Khalil Bangkalan. Walaupun ini sudah tua juga, artinya yang disuruhnya juga sudah dewasa, orang sudah dewasa, sudah jadi ulama besar. Tapi tetap, apalagi perintah sang ayah, yang mana ayahnya juga seorang wali, ayahnya juga dikenal kewaliannya, mengikuti apa yang disarankan oleh sang ayah. Beliau tinggalkan pondok pesantren beserta santrinya, dititipkan kepada istrinya, dikelola oleh keluarga, dilanjutkan mengajar. Tapi Mama Ajengan Zarkashi atau Mama Cibaduyut pergi ke Bangkalan, kurang lebih sekitar 1 kilo dari pesantren. Mbah Khalil Bangkalan ngajak santri-santrinya bawa pentungan, bawa kohkol, kentongan, ya, kentongan dari bambu itu, bambu atau dari kayu, dibolongin tengahnya plus pukulannya. Ayo santri, katanya, ketika 1 kilo lagi dari pesantren justru dipapag, disusul, malah dipukuli. Sepanjang jalan 1 kilo itu sampai ke pesantren, Mama Ajengan Zarkashi dipukuli oleh Mbah Khalil Bangkalan. Padahal ini kiai ini yang datang, kiai gede, dipukuli oleh Mbah Khalil terus aja. Dan Mama Zarkashi diam saja. Ini ujian, ngerti ini ujian. Padahal zaman dulu tidak musim medsos, tidak tahu yang mana Mbah Khalil Bangkalan Madura, ya, tidak musim medsos, tidak musim foto, tidak. Nggak ngerti yang mana gitu. Pokoknya berjalan ke sana ada orang yang mukuli, dipukuli terus gitu, diam saja, dipukuli kepalanya, punggungnya, kakinya, terus dipukuli 1 kilometer sampai ke pondok, dimasukkan ke dalam sebuah ruangan, dikunci, ditendang, masuk ke ruangan yang juga ditendang sama Mbah Khalil, ditendang, masuk katanya, ditendang sama Mbah Khalil.
dikunci, digembok. Gembok lama beberapa saat. Kemudian dikeluarkan. Setelah dikeluarkan kemudian, sudah, kamu sudah wusul, sudah futuh. Disuruh pulang. Cuma gitu doang. Itulah rahasianya. Jadi mungkin ada sesuatu hal yang menghalangi yang belum. Kali ini saya sedang berada di salah satu tempat di daerah Desa Mekarahayu, Kecamatan Marga Asih dan Kabupaten Bandung. Ini salah satu tempat yang sangat bersejarah di Kota Bandung, di mana tempat ini merupakan awal mulanya penyebaran Islam di Kota Bandung khususnya. Nanti saya akan ajak sahabat-sahabat sekalian untuk melihat-lihat dan kita akan mengeksplorasi kawasan daerah Kampung Mahmud ini. Diperkirakan kampung ini berada dimulai sejak abad ke-15 yang didirikan oleh Sembah Eyang Dalem Kiai Haji Abdul Manaf Mahmud. Untuk itu, lebih jelasnya nanti ikuti saja perjalanan saya. Dari segi arsitektur, bangunan-bangunan di Kampung Mahmud ini bisa kita lihat tidak ada yang menggunakan batu bata pada mulanya. Eyang Abdul Manaf Mahmud menganjurkan seluruh warganya menggunakan kayu-kayu dan juga bangunan-bangunan yang tidak permanen, menghindari seperti adanya kaca dan juga genteng barong. Dahulu kala di sini pula tidak ada sumur di setiap rumah. Hari-harinya warga masyarakat mengambil air bersih dari sungai. Di sini pula kampung adat yang menjadi kekhasannya yaitu tidak boleh memelihara kambing dan soang. Di sini sangat kental dengan adat dan budaya yang dibangun oleh para leluhurnya. Kenapa rumah di kampung ini tidak menggunakan bata permanen, tidak menggunakan kaca, dan tidak membangun bangunan rumah yang tinggi dan mewah-mewah? Pesan daripada sesepuh Kampung Mahmud, utamanya Kiai Haji Abdul Manaf, menekankan bahwa tempat tinggal itu hanyalah sementara. Kita tidak usah membangun rumah yang megah-megah dan mewah-mewah. Eyang Abdul Manaf Mahmud mengajarkan kesederhanaan, juga kegotong royongan dalam bermasyarakat. Berbicara tentang Kampung Mahmud, tidak lepas dari sejarah serta peranan Eyang Kiai Haji Abdul Manaf Mahmud. Jika kita melihat sejarah, Eyang Abdul Manaf Mahmud dahulu kala pernah singgah di Kampung Mahmud yang berada di kota Mekah. Dari sanalah beliau kembali lagi ke sini untuk menebarkan agama Islam. Diceritakan beliau di tanah suci Mekah, tepatnya di Kampung Mahmud, membawa sekepal tanah dan beliau taburkan di pinggiran rawa-rawa Sungai Citarum, yang kelak kampung ini bernama Kampung Mahmud. Beliau Sembah Kiai Haji Abdul Manaf Mahmud merupakan keturunan ketujuh dari Sunan Gunung Jati, atau yang lebih kita kenal dengan Syekh Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati adalah seorang waliullah yang termasuk ke dalam wali 9, dan beliau juga sangat berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa Barat khususnya. Karena beliau merupakan keturunan dari Sunan Gunung Jati, nampaknya beliau memiliki tetesan spirit untuk dakwah di tanah Pasundan ini. Terlihat semenjak kedatangan beliau melakukan syiar agama Islam di sini
Dan alhamdulillah sampai sekarang Kampung Mahmud menjadi salah satu pusat perkembangan agama Islam di Kota Bandung khususnya. Inilah tempat makbaroh atau tempat peristirahatan terakhir Sembah Eyang dalam Kiai Haji Abdul Manaf Mahmud. Di sebelahnya lagi ada makom Eyang Agung atau yang lebih dikenal dengan Kiai Haji Zainal Arif. Jika kita berjalan ke sebelah sana, di sana ada makam Eyang Abdullah Gedug Mahmud. Silahkan bagi para peziarah datang ke sini dengan mengikuti aturan dan tata tertib yang telah ditetapkan. Para peziarah yang datang ke sini tidak hanya dalam Kota Bandung, tetapi juga banyak dari luar Kota Bandung. Oke sahabat sekalian, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Alhamdulillah kita sedikitnya telah mengetahui tentang kawasan Kampung Mahmud yang juga menjadi salah satu cikal bakal penyebaran Islam di Kota Bandung. Bila mana saya ada kesalahan dalam menjelaskannya, mohon maaf karena penuturan yang saya ceritakan tadi berdasarkan berita-berita dan juga penuturan masyarakat setempat. Saya di sini hanya ingin menyampaikan bahwa sejarah merupakan salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Bagaimanapun keadaan kita hari ini adalah akibat dari keadaan di masa lalu. Maka dari itu janganlah kita sekali-kali meninggalkan sejarah dan kesejarahannya. Karena siapa tahu ingatan kolektif kita akan terhubung dengan masa lalu dan akan membawa bekal-bekal di masa lalu untuk di kemudian hari. Dalam waktu yang singkat ini mudah-mudahan konten ini bermanfaat bagi sahabat semua. Dan bagi sahabat semua yang ingin berziarah, silahkan berziarah ke Kampung Mahmud ini dengan tata tertib dan aturan yang telah ditetapkan. Celakalah orang yang tidak melihat masa lalunya untuk dijadikan pelajaran di masa yang akan mendatang. Betapa bahagianya orang-orang yang telah mendahului kita jika kita doakan dan kita kunjungi untuk sekedar mensyukuri dan mendoakan beliau-beliau yang telah mendahului kita. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.